Hadi ya. Siapa? Putra, silakan kenalkan teman-temannya ini dengan Bapak Agus Budi Triyono. Beliau sebagai Head of Corporate Communication Sukabumi. Silakan. Karena durasinya nggak lama ya, cuma 30 menit karena setelah ini Pak Agus akan ada meeting. Ya. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Ida dan Pak Agus sudah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Perkenalkan, saya Putra Irfansyah dan ada tiga rekan saya, Sri Septiani, Juni, dan Farhana. Maka Putra, salam kenal buat semuanya. Salam kenal juga Pak. Salam kenal juga Pak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kita mulai wawancaranya aja. Mungkin diawali oleh Sevi. Mangga Sevi. Boleh, silakan Mas Putra. Boleh. Iya, perkenalan lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Sri Seviandini dari Prodi Manajemen semester 3 Universitas Wadawin Jati. Ingin mewawancarai Bapak tentang PT Amerta Indah Otsuka untuk memenuhi tugas akhir bisnis internasional saya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari saya Pak, mohon bantuannya untuk dijawab. Baik, boleh silakan. Jadi yang pertama, pertanyaannya, kenapa orang memilih untuk menggunakan produk dari PT Amerta Indah Otsuka? Apa keunggulan dari produk yang dihasilkan PT Amerta Indah Otsuka itu sendiri, Pak? Oke, saya jawab dulu ya satu-satu ya, nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Ya, pertanyaannya saya balik tanya nih. Kalau dari teman-teman sendiri, kenapa sih pilih produknya Otsuka? Apa jangan-jangan nggak pilih produknya Otsuka lagi? Sekalian saya mau tahu gimana tanggapannya terkait sama produknya Otsuka. Kira-kira yang teman-teman kalau membeli suatu produk yang ada di mindset teman-teman apa dulu nih? Gitu. Apakah salah satunya ada produk kami di mindsetnya teman-teman? Kalau ada kan enak tuh jadi jawabnya. Ya, izin menjawab ya Pak. Iya boleh. Ya, kenapa kami memilih PT Amerta? Karena produk tersebut karena udah hampir ke luar negeri gitu Pak. Udah di mana? Oh gitu ya. Oke. Mungkin saya jawab kali ya, bantu jawab. Jadi terkait sama kenapa sih orang-orang cenderung memilih produk-produknya yang dikonsumsi sama yang diproduksi sama Otsuka. Cenderungnya adalah mungkin pertama bicara mengenai kualitas daripada atau brand image daripada produk yang ada di pasaran gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai, saya ambil yang paling gampang Pocari aja ya. Pocari itu kan sebenarnya di Indonesia di pionir, gitu ya, terkait sama kategori minuman isotonik. Terus yang kedua, Otsuka itu kan sebenarnya main bisnisnya bergerak dalam bidang kesehatan gitu. Yang cenderung otomatis kalau bicara kesehatan, apapun yang dibuat cenderungnya adalah mementingkan daripada kesehatan si konsumennya itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga bicaranya ini kan brand juga bukan brand, artinya bukan brand kacangan gitu ya, tapi memang brand yang diproduksi ataupun dibuat oleh perusahaan yang memang sudah mendunia gitu ya. Jadi kalau kita bicara Otsuka ini sebenarnya perusahaan besar teman-teman. Jadi dia udah tersebar di beberapa negara, ada di Eropa, kemudian Amerika, kemudian juga Asia. Kemudian juga termasuk di Indonesia. Indonesia malah Otsuka nih produknya banyak banget nih, atau perusahaannya banyak banget nih. Salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu ada namanya PT Otsuka Indonesia. Dia memproduksi adalah cairan infus gitu. Jadi itu adalah sebenarnya kakaknya dari PT Amerta Indah Otsuka yang memproduksi Pocari Sweat. Nah, dari itu orang udah ngeliat tuh, tahu gitu ya bahwa ini perusahaan yang memang lebih mengedepankan konsumennya gitu ya. Artinya benefit yang diterima oleh konsumen itu lebih besar. Sehingga apa? Kalau kita mengeluarkan sesuatu yang didapat juga sesuai,
itu biasanya akan cenderungnya terima kasih gitu ya. Jadi kita harus membangun sebenarnya brand awareness dulu nih yang baik buat konsumen kita. Kemudian kelebihannya apa sih? Kalau bicara mengenai produk yang Otsuka, terutama Pocari Sweat, tadi bicaranya adalah dia pionir. Kemudian yang kedua, dia sebenarnya dibuat berdasarkan penelitian secara ilmiah, sehingga nggak sembarangan nih dia bikin produknya. Kemudian berikutnya apa? Karena tadi dibuat secara ilmiah, itu ambil sampelnya adalah sebenarnya cairan tubuh manusia. Makanya kenapa namanya Pocari Sweat. Sweat itu kan artinya keringat ya teman-teman. Nah di sini teliti, benar-benar teliti sama tim R&D-nya Otsuka, sehingga keluar yang namanya Pocari Sweat ini. Nah dari hasil itu, dari cairan tubuh manusia itu ketahuan deh, isinya sebenarnya cairan tubuh manusia itu air dan elektrolit. Makanya dibuat Pocari itu isinya mirip sekali dengan cairan tubuh manusia, supaya apa? Mudah diserap oleh tubuh kita. Dan yang namanya cairan tubuh manusia itu kan boleh dibilang ada standarisasi ya. Makanya kalau bicara cairan tubuh itu cenderungnya rasanya asin. Makanya Pocari itu sebenarnya tadi isinya adalah elektrolit sama air. Gitu. Makanya Pocari nggak bikin rasa yang macam-macam tuh. Rasanya dari dulu sampai sekarang itu tetap itu. Artinya dia konsisten, nggak ikut-ikutan. Kalau produk yang lain itu kan ikut-ikutan ya. Artinya ada isotonik, dia bikin tuh isotonik. Variannya banyak. Padahal yang namanya cairan tubuh atau isotonik itu kan isinya ya elektrolit sama air, yang notabene itu akan mudah diserap oleh tubuh kita. Itu selain itu juga Pocari dibuat tanpa menggunakan bahan-bahan tambahan, pengawet, pemanis buatan, dan lain sebagainya. Begitu. Iya, ya? baik Pak. Kira-kira? Iya Pak, sudah. Terima kasih ya Pak. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya langsung aja dari rekan saya, silahkan Gebi Aditya. Oke, selanjutnya giliran saya ya Pak. Gimana dijawab pertanyaannya? Langsung aja ya Pak ke pertanyaannya. Nggak apa-apa. Ini mengenai tentang strategi pemasarannya Pak. Bagaimana sih Pak strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan di PT Amerta Indah Otsuka, dan apa saja strategi pemasarannya? Oke, baik. Kalau bicara mengenai strategi, sebenarnya dalam ilmu marketing mungkin untuk memperkenalkan suatu produk tuh menggunakan sistem ya. Ada sistem namanya above the line sama below the line. Itu mungkin yang memang standar perusahaan tuh melakukan seperti itu. Hanya mungkin bedanya setiap perusahaan itu di caranya aja kali ya. Misalnya kalau kita bicara Amerta Indah Otsuka, above the line-nya dulu kita menggunakan sistemnya masih agak tradisional ya. Artinya memperkenalkan produk kepada konsumennya menggunakan ataupun melalui media, baik elektronik ataupun cetak gitu ya. Jadi dulu kita camping radio gitu ya, kemudian ke koran, majalah, kemudian juga leaflet, ya, amplop dan lain sebagainya gitu. Nah kalau below the line-nya dulu yang dilakukan adalah cenderungnya melakukan pembagian produk itu secara gratisan. Misalnya kita ada event sampling di rumah sakit, kemudian di sekolahan, kemudian di minimarket, supermarket dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan dulu ya, tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu dan juga